Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamam Zudi Anwar. Saya santri di Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan jurusan yang saya ambil adalah peminatan pemrograman mobile atau yang disingkat PPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan VirtualBox. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu fungsi dari VirtualBox tersebut. Nah, VirtualBox adalah sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi atau operation system yang biasa disingkat OS di dalam suatu sistem operasi atau OS tanpa mengganggu OS yang sedang berjalan tersebut. Nah, contohnya misalnya di sini kita menggunakan Windows 10. Apabila kita ingin menggunakan OS Linux Ubuntu, nah kita bisa menggunakan VirtualBox tanpa mengganti OS yang kita gunakan saat ini. Langsung saja kita ke proses penginstalannya. Di sini saya sudah ada contohnya satu. Saya sudah pernah mencoba Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu sistem dari Linux. Untuk yang pertama kita buka new. Setelah kita tentukan namanya. Misalnya di sini saya kasih Ubuntu. Nah, itu kita tentukan ini mau disimpan di mana. Karena saya ingin di saya masih banyak penyimpanannya, maka saya akan taruh sini. Nah, saya kasih nama Ubuntu di sini. Ya. Nah, di sini kita harus menggunakan, sebelumnya kita mendownload dulu OS tersebut. Nah, di sini saya sudah mendownload OS Ubuntu versi 22.0. Nah, kita pilih saja yang ini. Nah, karena sini kita mudah menggunakan Ubuntu, di sini otomatis sudah mendeteksi kalau yang kita pakai itu adalah Ubuntu. Langsung saja kita pencet next untuk tahap selanjutnya. Nah, di sini, ini username tersebut. Kita bisa mengganti nama username tersebut sesuai apa yang ingin kita tulis. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Passwordnya kita bisa menggunakan password yang sudah disediakan ataupun men-setting password itu sendiri. Misalnya saya sini kasih contohnya rahasia. Oh, maaf. Nah, langsung setelah kita men-setting username dan password, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, next. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa besar memori yang akan kita gunakan. Ya, karena saya tidak akan terlalu sering menggunakan Ubuntu, saya kurang lebih menggunakan 12 giga. Nah, untuk prosesor CPU kita ikutin saja dari sananya. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita ini untuk hard disknya. Nah, kita ya karena kembali lagi saya tidak terlalu menggunakan Ubuntu untuk sistem OS utama saya, maka saya tidak terlalu besar. Nah, saya menggunakan 10 GB saja. Next. Nah, di sini sudah ada namanya. Ini sudah ada nama Ubuntu, ini sudah ada data-data operasi sistem tersebut. Langsung saya finish. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah menjalankan sistem tersebut. Nah, sini kita mulai masuk ke tampilan utamanya. Nah, kita tunggu proses booting. Ya, cukup lama ya di sini.
Nah, kita sudah masuk ke tampilan menu utama dari Ubuntu tadi. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu versi 22.04 atau disebutnya sistem Jellyfish. Ya, sini mungkin rada lama. Kita tunggu saja. Nah, mungkin kita tutup saja yang di sini. Karena sebelumnya saya juga sudah pernah menggunakan penginstalasian. Nah, kita coba buka yang ini saja. MKdir itu buat membuat produk kan ya? MKdir, MKdir channel YouTube. Jadi ini menggarap Ya, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke tampilan menu login. Nah, kita sudah masuk ke tampilan menu utama dari sistem Ubuntu. Nah, jika kita ingin membuat membuat folder, kita bisa membuatnya melalui langsung seperti kita klik kanan pada mouse, itu kita pilih menu new folder. Nah, kita kasih nama folder tersebut, misalnya folder 1. Oke, nah ini sudah jadi satu folder. Tapi kita juga bisa membuat folder melalui terminal. Caranya adalah menggunakan sintak mkdir. Nah, mkdir adalah singkatan dari Make Directory. Nah, mkdir min-p, terus kita nama dari file yang akan kita buat. Nah, kita enter. Untuk mengecek apakah file tersebut sudah tersedia, kita bisa membuka di files. Nah, di sini sudah ada file tersebut. Nah, ini filenya masih kosong karena belum saya isi. Nah, mungkin seperti itu tutorial instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Nah, VirtualBox ini memiliki banyak keunggulan, yaitu kita bisa menggunakan OS lain dalam OS walaupun OS kita ini tidak compatible dengan OS tersebut. Misalnya kita ingin menggunakan Windows XP ketika kita menggunakan Windows 10 sebagai OS utama kita, dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk mencoba, apabila kita ingin mencoba Ubuntu ketika kita menggunakan Windows, kita bisa menggunakan VirtualBox. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih.